Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Video berikut ini adalah video sambungan dari video saya sebelumnya tentang learning journal saya setelah memahami dan membaca agenda 4 modul Latsar CPNS 2022 yaitu habituasi. Namun, pada video kali ini saya akan fokuskan mengenai tahapan pembelajaran aktualisasi. Tahapan pertama yaitu merancang aktualisasi, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu pertama, mengidentifikasi, menyusun, dan menetapkan isu atau permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan. Kedua, mengajukan gagasan pemecahan isu atau masalah dengan menyusunnya dalam daftar rencana, tahapan, dan output kegiatan. Ketiga, mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan dalam substansi perspektif mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, serta secara terpisah atau keseluruhan mata pelatihan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, serta yang kelima, mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan yang akan dilandasi oleh substansi mata pelatihan, agenda dan nilai-nilai dasar PNS terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Keberhasilan peserta dalam membuat rancangan aktualisasi adalah memahami komponen-komponen utama yang harus ada dalam rancangan aktualisasi dan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan atau mengisi setiap komponen rancangan aktualisasi tersebut sehingga dapat dipahami oleh peserta dan tim penguji seminar rancangan aktualisasi. Tahapan kedua, mempresentasikan rancangan aktualisasi. Setelah merampungkan rancangan aktualisasi, peserta dituntut untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi tersebut dalam suatu forum seminar. Tujuan presentasi ini adalah untuk mendapatkan masukan agar rancangan aktualisasi tersebut layak dan logis dapat diterapkan. Dalam seminar rancangan aktualisasi, setiap peserta diberi kesempatan selama 15-20 menit untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Komponen utama yang harus dipresentasikan peserta adalah, pertama, argumentasi terhadap core issue yang dipilih bersifat aktual, didukung konsep pokok mata pelatihan pada agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang melandasi pemilihan core issue dengan penggunaan teknik berpikir kritis analitis dan penetapan gagasan pemecahan core issue yang dipilih, serta prediksi level dampak atau individu, unit kerja, atau cakupan yang lebih luas terhadap pemecahan core issue tersebut. Kedua, jumlah usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual dan atau kegiatan beserta pentahapan kegiatan yang mengandung unsur kreatif sehingga menghasilkan output kegiatan dalam rangka memecahkan core issue dengan mengaktualisasikan agenda dan lain-lain dasar PNS. Yang ketiga, keberlangsungan inisiatif dengan mengelola dan menjalankan inisiatif. Keempat, kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. 5. Kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap penguatan nilai organisasi. 6. Komitmen menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka pemecahan isu. Terdapat dua pihak dalam seminar rancangan aktualisasi yang akan memberikan masukan, yaitu pembimbing peserta, mentor dan coach, dan penguji. Peserta dan masukan dari mentor dan penguji serta komentar dari coach dilaksanakan selama 20-25 menit. Samping memberikan masukan, penguji juga bertugas memberikan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan masukan yang telah diberikan dalam seminar, setiap peserta dituntut untuk melakukan penyempurnaan rancangan aktualisasi di bawah bimbingan coach dan mentor. Hasil penyempurnaan ini kemudian menjadi pegangan peserta, coach dan mentor, serta penyelenggara pelatihan dalam pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja selama masa off-campus. Tahapan ketiga, melakukan aktualisasi. Setelah berada di tempat kerja, peserta dituntut untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Apabila terjadi perubahan jadwal atau perubahan kegiatan yang disetujui mentor, maka peserta wajib menyampaikan perubahan-perubahan tersebut kepada coach. Terdapat 3 aktivitas mendasar yang perlu dilakukan peserta pelatihan dasar calon PNS pada saat off-campus, yaitu 1. Melakukan pendalaman terhadap core issue yang dipilih, jika berubah atau bertambah, dan dukungan konsep pokok mata pelatihan yang dilandasi pemilihan core issue dan penetapan inisiatif pemecahan core issue yang dipilih. 2. Melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core issue tersebut, dan proses dan kualitas mengelola dan menjalankan inisiatif. Dan ketiga, melakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif dan menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap peserta dituntut untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk output kegiatan, foto sewaktu melaksanakan kegiatan, video, dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Tahapan keempat yaitu melaporkan aktualisasi.
Pada saat melaksanakan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selama masa off campus, peserta menyusun atau membuat laporan aktualisasi harian atau mingguan atau periode tertentu sesuai kesepakatan bimbingan dengan coach dan mentor dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang dapat diakses untuk mempermudah proses pembimbingan. Pelaksanaan pembimbingan aktualisasi dimulai dari hari pertama peserta kembali ke tempat kerja hingga peserta kembali ke tempat pelatihan dengan menggunakan format yang sederhana dan komunikatif di bawah bimbingan coach. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core issue yang terjadi dan strategi pemecahannya, proses menerapkan gagasan inisiatif yang telah dirancang dan dilakukan dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, notulensi, foto rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak dari isu yang ditimbulkan jika tidak segera diselesaikan. Pada saat peserta kembali ke tempat pelatihan, peserta diberikan bimbingan oleh coach yang ditunjuk di tempat pelatihan untuk melakukan finalisasi laporan hasil pelaksanaan aktualisasi dan melakukan berbagai persiapan untuk mempresentasikan laporan aktualisasi melalui pelaksanaan seminar pada kegiatan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kelima yaitu mempresentasikan laporan aktualisasi. Setelah menampungkan laporan aktualisasi, peserta pelatihan dasar calon CPNS dituntut untuk mempresentasikan hasil aktualisasi tersebut dalam suatu forum seminar. Tujuan presentasi ini adalah untuk mendapatkan penilaian atas aktualisasi yang telah dilakukan dan mendapatkan masukan agar ke depan kualitas aktualisasi dapat dilanjutkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dalam seminar pelaksanaan aktualisasi, setiap peserta diberi kesempatan selama 20 menit untuk mempresentasikan laporan aktualisasinya. Komponen utama yang harus dipresentasikan peserta adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemecahan isu dan aspek kreatifnya dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Tingkat kemanfaatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemecahan isu dengan mengaktualisasikan mata-mata pelatihan yang diakui oleh stakeholder dan atau pimpinannya dengan didukung bukti-bukti belajar yang relevan. 3. Pemikiran konseptual terkait kegiatan aktualisasi mata-mata pelatihan dalam penyelesaian isu terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta penguatan terhadap nilai organisasi. Berdasarkan masukan yang telah diberikan dalam pelatihan, peserta dituntut untuk menunjukkan komitmen dalam melakukan pembiasaan diri dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan yang telah dipelajari sebagai bentuk penguasaan kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta. Komitmen tersebut kemudian menjadi pegangan bagi peserta pelatihan dasar calon PNS dan atasan peserta dalam melaksanakan aktualisasi dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja, serta dimanfaatkan oleh penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan evaluasi pasca pelatihan. Selamat menyusun rancangan aktualisasi. Terima kasih. Bangga melayani bangsa.